Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah kembali membuka pasar hewan setelah ditutup selama 1 bulan. Pasca dibuka, pasar hewan masih sepi karena pedagang memilih untuk berjualan via daring. Betul, dan sementara itu di Tangerang Selatan sejak wabah penyakit mulut dan kuku mengemuka, warga memilih untuk membeli kambing atau dombanya sebagai hewan kurban. Beginilah kondisi pasar hewan sapi di Jatinom, Klaten, Jawa Tengah pasca dibuka kembali setelah 1 bulan lamanya ditutup. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten sejak Rabu 29 Juni kembali membuka 7 pasar hewan. Namun pedagang kini memilih berjualan via daring dengan mengirimkan foto maupun video ke konsumen. Dari data Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Klaten, stok hewan ternak potong untuk Idul Adha tahun ini masih tercukupi. Terserang PMK ini kan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produksi di ternak tersebut. Jangankan karena sakit dipegang orang berbeda saja juga bisa menurunkan produksi, apalagi adanya sakit PMK ini. Berbeda dengan di Klaten, di Kampung Sapi Ngudi Makmur, Karanganyar, Jawa Tengah, dari 170 ekor sapi, 100 lebih sapi sudah dipesan untuk kebutuhan kurban pada Idul Adha nanti. Menjelang Idul Adha kali ini, petugas dari Dinas Peternakan Karanganyar memeriksa kondisi sapi setiap hari serta memberikan vaksinasi. Yang kedua baru sapi pedaging. Sapi pedaging klasifikasinya tingkat kecamatan yang bebas PMK. Apabila ada PMK-nya, kita turunkan tingkat desa. Tingkat desa ada PMK, kita turunkan tingkat RW RT. RW-RT ada PMK-nya, kita turunkan ke kandang. Di Tangerang Selatan, sejak wabah penyakit mulut dan kuku merebak, warga beralih membeli kambing atau domba sebagai hewan kurban. Jika tahun lalu pedagang hanya menjual 55 ekor kambing dan domba, tahun ini 100 ekor kambing dan domba yang disediakan sudah terjual 90%. Yang utama sih pasti untuk kurban ya, karena saya udah nazar dari tahun lalu untuk berkurban. Jadi tahun ini ya kita mau kurban. Soal PMK nih Bang, karena PMK saya masih takut-takutan karena di sapi kan udah banyak banget nih di beberapa tempat, yang terus juga di berita sama di sosial media banyak yang ngejelasin kalau PMK tuh di sapi gampang banget kenanya. Sejumlah pedagang di pasar hewan kini menjamin hewan kurban yang dijual telah menjalani pemeriksaan dari dinas terkait. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, jadi banyak yang lebih memilih daging kambing atau domba. Memang daging kambing merupakan salah satu bahan makanan yang digemari banyak orang. Meski demikian, banyak pihak terutama mereka yang punya penyakit darah tinggi, apalagi asam urat, nggak mau atau enggan mengkonsumsi daging kambing. Iya, tapi nggak perlu khawatir karena kita punya tipsnya nih. Tips aman mengkonsumsi daging kambing tanpa khawatir asam urat naik. Siapa yang tidak tergoda untuk mengkonsumsi sate kambing, gulai kambing, atau tongseng? Bagi sebagian orang, daging kambing adalah makanan yang wajib dikonsumsi secara berkala, meski terkadang membawa efek samping bagi kesehatan. Sebulan ada ya 3 kali. Biasanya ada efek samping gitu Pak, habis makan kambing atau? Kalau ya puji Tuhan sih sekarang sampai sekarang nggak ada ya, aman-aman aja. Paling efeknya kalau udah makan daging kambing tuh kepala pusing aja gitu. Agak pusing. Hanya kayaknya mungkin usia atau ya usia lah kayaknya mah, darah tinggi gitu. Menurut dokter spesialis gizi klinik Johannes Chandrawinata, terdapat 2 jenis daging kambing yang biasa dikonsumsi masyarakat Indonesia. Yang pertama adalah daging kambing, dan yang kedua adalah daging domba, tetapi biasa disebut sebagai kambing dalam menu makanan. Baik daging kambing maupun daging domba dapat meningkatkan kadar asam urat, sehingga tidak baik jika dikonsumsi terlalu sering. Dr. Johannes menambahkan, sebaiknya hindari mengkonsumsi daging kambing atau domba yang diproses dengan cara dibakar dengan api langsung. Hal ini karena protein pada daging dapat membentuk nitrosamin yang berpotensi menimbulkan kanker.
kapan kita konsumsi. Nah, pada saat kita makan daging kambing misalnya, sertakan sayur-sayuran ya supaya kita cepat kenyang dan juga tadi kita mendapat efek tambahan, asupan seratnya menjadi meningkat, kemudian juga vitamin dan antioksidannya juga menjadi lebih tinggi dalam makanan kita kadarnya. Juga kita menjadi lebih cepat kenyang sehingga tidak mungkin mengkonsumsi daging berlebihan. Pola hidup yang sehat dan seimbang serta tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan adalah tips yang paling aman jika Anda ingin menikmati olahan daging kambing atau domba. Angga Putra, Rusman Rusmana, Bandung, Jawa Barat.